pasti pekerjaan itu dianggap menjadi relasinya, menjadi temannya. Kadang-kadang orang yang bekerja karena penuh semangat, dia bisa ngomong sendiri. Bersyukur dan berterima kasih sebetulnya merupakan padanan. Yang satu dalam bentuk satu kata, yang satu dalam bentuk frase. Nah, kata bersyukur sesungguhnya lebih banyak digunakan oleh seseorang untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Karena manusia dalam kesehariannya sebetulnya mendapatkan kenikmatan dari Tuhan, dari Allah pencipta alam semesta ini. Nah, bedanya kalau berterima kasih itu disampaikan oleh seseorang yang berhubungan dengan pemberian orang. Jadi sesungguhnya kata bersyukur dan frase berterima kasih sama-sama dalam bentuk menerima pemberian yang disampaikan satu kepada Tuhan, yang kedua disampaikan kepada manusia. Nah, baik bersyukur maupun berterima kasih, kata-kata itu sebetulnya memiliki 4 dampak. Dampak ini sangat luar biasa kalau mau kita dalami dengan baik. Dampak pertama yaitu kegembiraan. Seseorang yang bersyukur karena mendapat kenikmatan Tuhan, karena dia merasakan sesuatu, sehingga dia dapat merasakan gembira. Begitu halnya kalau seseorang mendapat sesuatu juga dari temannya, atau dari orang tuanya, atau dari anaknya, juga akan merasakan kegembiraan. Nah, kegembiraan bagi seseorang itu sesungguhnya dapat menjadi obat. Karena kata gembira sendiri memang betul-betul membuat hati manusia itu bersukaria, senang. Yang kedua, dampak kedua yaitu orang yang menerima sesuatu itu akan merasakan hal yang hebat, hal yang luar biasa, hal yang spektakuler. Mengapa demikian? Coba kalau kita menerima sesuatu yang tiba-tiba jumlahnya besar atau yang tidak pernah kita harapkan, maka kita akan merasakan hal yang luar biasa, menyatakan kesenangan yang sangat luar biasa. Nah, itu dampak yang kedua. Lalu dampak yang ketiga apa? Dampak yang ketiga merupakan gairah, merupakan semangat, merupakan antusias. Nah, bagaimana tidak? Kalau orang hatinya gembira, pastilah semangatnya ada terus-menerus. Baik itu di dunia kerjanya yang sedang ditekuni, pasti akan dilakukan dengan penuh semangat. Maka dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, seseorang akan penuh dengan sukacita. Ya, antusiasnya tinggi untuk dapat menyelesaikan hasil yang baik. Apalagi hasil kerjanya itu mendapatkan apresiasi dari orang lain, maka orang itu akan terus naik kegairahannya, akan terus naik kesemangatannya, dan akan terus naik antusiasmenya dalam melakukan tindakan-tindakan bekerja. Oleh karena itu, orang yang bersyukur dan terus bersyukur, dia akan dapat melakukan pekerjaan itu dengan sukacita, dan yang lebih penting lagi,
di dalam melakukan pekerjaan dan pekerjaan itu dianggap sebagai kawan, dianggap sebagai teman, sehingga dalam melakukan pekerjaan sekalipun itu dalam kesendirian, pasti pekerjaan itu dianggap menjadi relasinya, menjadi temannya. Kadang-kadang orang yang bekerja karena penuh semangat, dia bisa ngomong sendiri, dapat berbicara sendiri berkait dengan apa yang sedang ia lakukan. Nah, misalnya ada seseorang yang suka dengan kegiatan membaca, maka ketika membaca sesuatu, dia pasti akan melakukan hal-hal yang menarik. Mungkin yang menarik itu dia buat catatan, bukunya dicoret-coret, lalu mungkin digaris bawah sebagai penekanan-penekanan. Dan dampak yang keempat yaitu harapan. Nah, karena bersyukur, karena sudah merasakan adanya kegembiraan tadi yang bisa menjadi obat, lalu melihat adanya hal-hal yang spektakuler karena diterima, dan ada kegairahan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, yang paling terakhir adalah harapan. Dampaknya. Harapan ini sesungguhnya membuat seseorang menjadi semakin merindukan tentang apa yang ingin ia lakukan. Nah, dengan keinginan yang terus-menerus disertai dengan gebu-gebu semangat, maka seseorang akan timbul ketekunan. Jadi harapan itu akan menimbulkan ketekunan. Itu pasti mau tidak mau akan terjadi. Oleh karena itu, kita perlu untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada siapapun yang memberi kepada diri kita, dan bersyukur kepada kenikmatan yang diberikan oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Demikian apa yang bisa saya paparkan pada saat ini, dan suatu ketika kita akan bertemu dengan materi yang lain.